Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejira Satsu dan hari ini saya akan bahas tentang episode pertama dari Dawn Brothers. Dan di sini saya akan membahas tentang episode pertama dari Dawn Brothers, tapi mungkin pembahasan ini akan agak cepat dan mungkin di sini untuk foto-fotonya tidak akan terlalu banyak dan foto-fotonya ini saya akan tampilkan di samping kiri video ini. Dan di sini di episode ini akan berfokus menceritakan Only Sister dan juga di sini juga akan menceritakan tentang masa lalu dari Momotaro atau Sang Don Momotaro. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang Momotaro atau Sang Don Momotaro terlebih dahulu. Jadi di sini Don Momotaro itu berasal dari sebuah persik. Jadi ada buah persik yang jatuh dari langit dan ditemukan oleh seorang pria yang diberi nama Mowaijin. Dan di sini Mowaijin itu menemukan bayi di sebuah buah persik dan dia pun merawat bayi itu, dan bayi itu diberi nama Momotaro atau bisa kita kenal sebagai Don Momotaro. Dan di sini 21 tahun pun berlalu dan di sini Don Momotaro atau Momotaro bekerja di sebuah tempat penghantaran barang dan dia pun selalu menghantarkan barang ke sebuah rumah. Dan di sini Momotaro mengirimkan paket ke sebuah rumah dan pemilik rumah itu sangat marah dengan kedatangannya Momotaro. Dan di sini ternyata pemilik rumah itu depresi karena dia tidak bisa mengikuti tes menjadi pengacara. Dan di sini setelah mengetahui depresi dari pemilik rumah itu, Momotaro pun menulis kanji dan menempelkan kanji itu di kepala pemilik rumah itu. Dan tiba-tiba pemilik rumah itu menjadi semangat dan fokus belajar. Dan mungkin ini adalah kekuatan istimewa dari Don Momotaro atau Sang Momotaro. Lalu beralih ke tempat Kito. Di sini di episode pertama ini lebih banyak menceritakan Kito. Di sini di episode pertamanya ini menceritakan Kito mendapatkan penghargaan. Lalu setelah mendapatkan penghargaan, Kito diserang oleh monster dan di sini ada seorang pria yang tiba-tiba menyelamatkan Kito dari monster itu, yaitu Sonoi. Jadi di sini Sonoi menyelamatkan Kito dari serangan monster itu. Dan di sini Sonoi itu adalah musuh dari Dawn Brothers. Dan di sini Sonoi berubah menjadi bentuk monsternya dan bertarung melawan monster itu. Tapi saya masih belum tahu kenapa Sonoi bertarung dengan monster itu. Lalu di sini Sonoi pun mengalahkan monster itu. Lalu di sini Kito yang melihat kejadian itu, dia pun selalu mengingat kejadian itu. Lalu keesokan harinya Kito masuk sekolah dan saat masuk sekolah teman-temannya mengucapkan selamat kepada Kito karena Kito mendapatkan penghargaan. Tapi di sini ada seseorang yang tidak suka terhadap Kito, yaitu Yoshitaka. Dan di sini saat Yoshitaka memarahi Kito, tiba-tiba muncul seorang pria yaitu Nakamura, pacar dari Kito. Dan di sini Nakamura memarahi Yoshitaka karena Yoshitaka memarahi Kito. Lalu Yoshitaka pun keluar dari kelas. Dan ternyata di sini Yoshitaka itu depresi karena dia tidak bisa mengalahkan Nakamura dalam permainan tenis meja. Jadi dulu itu Nakamura dan Yoshitaka itu satu klub di klub tenis meja, tapi Yoshitaka keluar karena dia depresi tidak bisa mengalahkan Nakamura dalam permainan tenis meja. Lalu di sini diperlihatkan di belakang tubuh Yoshitaka ada sebuah monster dan monster itu berwarna ungu. Dan sepertinya setiap monster di series Dawn Brothers ini akan muncul ketika ada seseorang yang depresi. Jadi setiap ada orang yang depresi, orang itu akan berubah menjadi monster. Lalu berada lagi ke tempat Kito. Di sini setelah belajar Kito pergi ke toko Dawn Bro, yaitu kedai kopi milik Kaito. Dan di sini tempat Dawn Bro itu mirip seperti Colorful, yang membedakan hanyalah warnanya saja. Dan di sini saat Kito sedang memain HP, tiba-tiba muncul sebuah mata di HP-nya dan mata itu mengeluarkan kacamata dan kacamata itu menempel di muka Kito. Dan saat kacamata itu menempel di muka Kito, Kito melihat di toko Dawn Bro itu banyak warna dan dia juga melihat manusia berubah menjadi Anouni atau Kroco dari series Dawn Brothers ini. Dan di sini karena Kito takut melihat monster Anouni, dia pun keluar dari toko Dawn Bro itu. Dan di sini diperlihatkan Kaito yang sedang membaca buku. Dan di sini Kaito sangat santai melihat Kito terjatuh. Dan di sini Kito pun keluar dari toko Dawn Bro dan melihat di luar itu banyak warna. Dan di sini tiba-tiba Kito melihat banyak para kroco
Don Brothers, yaitu Anouni. Dan di sini Anouni mengejar Kito karena Kito bisa melihat bentuk asli mereka. Lalu di sini Kito pun terpojok, tapi tiba-tiba Kito menginjak sebuah bulatan berwarna-warni dan bulatan itu melemparkan Kito ke atas gedung. Lalu di sini Kito pun berlari lagi karena para Anouni masih mengejar Kito walaupun ada di atas gedung. Lalu tiba-tiba pistol Dawn Blaster muncul dan menembakkan peluru perubahan dan merubah Kito menjadi Oni Sister. Dan di sini Kito pun bertarung melawan para Anouni. Dan di sini Kito terus bertarung dengan para Anouni. Dan di sini karena para Anouni itu menjadi banyak, dia pun lari ke gedung sebelahnya agar dia tidak dikejar oleh para Anouni. Lalu setelah itu Kito dipanggil oleh manajer perusahaan yang memproduksi komiknya, dan ternyata komiknya itu terkena copyright karena komiknya itu mirip seperti komik yang sudah rilis beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini Kito dianggap mengambil karya milik orang lain, dan bahkan teman-temannya dan juga pacarnya pun menjauhi Kito. Dan di sini Kito memikirkan apa yang telah terjadi dan menyalahkan kacamata yang dipakainya. Dan di sini kacamata Kito pun dilemparkan, tapi tiba-tiba kacamata itu menempel ke muka Kito dan membawa Kito ke sebuah dimensi. Dan di sini tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria, dan pria itu sedang dipenjara. Dan pria itu adalah Momoi Jin, ayah dari Momoi Taro. Lalu di sini Momoi Jin memerintahkan Kito untuk mencari Momoi Taro karena Momoi Taro itu bisa menuntun Kito menemukan apa yang telah hilang di hidupnya. Dan di sini Kito pun berusaha mencari Momoi Taro karena Kito ingin mengembalikan semua yang hilang di hidupnya. Dan saat sedang mencari, dia bertabrakan dengan seseorang, dan seseorang itu adalah Taro. Tapi di sini Kito masih belum tahu kalau Momoi Taro yang ia cari itu adalah orang yang ia tabrak. Dan di sini Kito pun pergi mencari Momoi Taro, dan di sini Kito mengira kalau Momoi Taro itu adalah Sonoi. Lalu di sini Kito pun mencari Sonoi, lalu beralih ke tempat teman dari Kito yaitu Yoshitaka. Dan di sini Yoshitaka mencari pemain tenis terhebat di Jepang. Dan di sini Yoshitaka berubah menjadi monster dan dia pun menyerang para warga. Lalu beralih lagi ke tempat Kito. Di sini saat Kito sedang mencari Sonoi, tiba-tiba Dawn Blaster muncul dan merubah Kito menjadi Oni Sister dan membawa Kito ke tempat monster itu berada. Dan di sini Kito melihat Yoshitaka berubah menjadi monster, dan di sini Yoshitaka terus menghancurkan gedung-gedung dengan bola berduri miliknya. Dan di sini para Anouni pun muncul dan menyerang para warga. Dan di sini Kito pun berusaha menenangkan Yoshitaka, tapi Yoshitaka tidak bisa ditenangkan. Lalu tiba-tiba muncul Sonoi. Dan di sini Kito pun mendekati Sonoi dan bersujud kepada Sonoi. Dan di sini Kito berkata kepada Sonoi agar Sonoi bisa menyelamatkan Yoshitaka, tapi di sini Sonoi tidak menghiraukannya. Lalu Sonoi pun menentang Kito, dan di sini Sonoi berubah menjadi bentuk monsternya dan mengalahkan monster itu. Dan di sini Kito sangat sedih karena monster atau temannya yaitu Yoshitaka dihilangkan nyawanya oleh orang yang dianggap pahlawan yaitu Sonoi. Lalu di sini Kito pun berusaha menyerang Sonoi tapi dihalangi oleh para Anouni. Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang menggunakan kacamata merah muda. Dan di sini Kito mengira kalau orang itu adalah Taro, tapi ternyata bukan. Dan orang itu adalah Shuichi Kijino, sang Kiji Brother. Dan di sini Kijino pun berubah menjadi Kiji Brother dan bertarung melawan Anouni bersama Oni Sister. Lalu tiba-tiba muncul para penari Jepang dan muncul para pria yang sedang memegang kayu, dan di atas kayu itu ada Enya Raidon. Dan Enya Raidon ini dikendarai oleh Don Momotaro. Dan di sini kelihatannya setiap kemunculan Don Momotaro akan disambut oleh para penari Jepang. Dan di sini Don Momotaro pun menggunakan motor Enya Raidonnya untuk menyerang Anouni, dan dia pun menggunakan pedang Jaguar Sword-nya untuk bertarung melawan Sonoi. Dan di sini Sonoi tidak mau membuang waktunya untuk menghadapi Don Momotaro. Lalu di sini Sonoi merubah pemenang Olimpiade itu menjadi monster yaitu Kishiryuki, dan monster Kishiryuki pun bertarung dengan Don Momotaro. Dan di sini saat sedang bertarung,
Don Momotaro melihat Kiji Brother dan Oni Sister kewalahan menghadapi Anoni. Lalu di sini Don Momotaro pun melakukan avatar change dan berubah menjadi Zen Kaiser dan menembaki Anoni yang mengganggu Kiji Brother dan Oni Sister. Lalu di sini Anoni pun hilang. Lalu di sini Don Momotaro pun berubah lagi menjadi bentuk Don Momotaro dan bertarung melawan Kishiruki. Dan di sini Kishiruki pun kalah. Lalu di sini Kishiruki tiba-tiba menjadi raksasa, tapi saat Kishiruki menjadi raksasa bentuknya berbeda. Dan di sini saat Kishiruki menjadi raksasa, dimensi terbagi menjadi dua, yaitu dimensi atas dan dimensi bawah. Dimensi bawah adalah dimensi normal dan dimensi atas yaitu dimensi teknologi. Dan di sini di dimensi atas itu Kishiruki bisa menghancurkan sepuasnya, dan jika gedung di dimensi atas hancur maka gedung di dimensi bawah pun akan hancur. Dan di sini juga diperlihatkan kemunculan Zen Kaiser Black, dan di sini diperlihatkan Zen Kaiser Black yang memanggil T-Rex Juran. Dan di sini T-Rex Juran itu digabungkan dengan Enyaridon milik Don Momotaro dan Don Zenkaio pun muncul. Dan di sini Don Zenkaio bertarung melawan Kishiruki yang menjadi raksasa. Dan di sini Don Zenkaio pun menang. Dan saat Kishiruki itu hancur, tiba-tiba muncul Sentai Gear dari tubuhnya, yaitu Ryusoulger Sentai Gear, dan Ryusoulger Sentai Gear itu diambil oleh Zen Kaiser Black atau Kaito. Lalu pertarungan pun berakhir. Lalu di sini para Don Brothers pun menghilang, dan di sini beralih ke tempat Kito. Di sini Kito terus mencari keberadaan Momoitaro dan dia pun tidak bisa menemukan keberadaan dari Momoitaro. Dan mungkin Momoitaro ini akan ditemukan oleh Kito pada episode kedua nanti. Jadi tunggu saja di episode kedua nanti. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, juga subscribe, juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.